Malam itu bulan sabit tipis menggantung seperti pisau karatan di langit yang kelam. Menyelimuti rumah tua bergaya kolonial di ujung jalan hening dengan bayangan-bayangan yang menari. Dinding kayu yang lapuk dan cat yang terkelupas memberinya penampilan gigi-gigi ompong yang menyeringai dalam kegelapan. Aku dan Arya didorong oleh tantangan konyol masa muda dan desas-desus kelam tentang pemiliknya yang menghilang tanpa jejak, nekat melangkah memasuki halaman yang ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Udara terasa dingin, lebih dingin dari suhu malam seharusnya, dan bau apak kayu basah bercampur dengan aroma aneh seperti bunga busuk menusuk hidung. Ketika pintu depan yang engselnya sudah berkarat, kami dorong hingga terbuka dengan derit panjang yang memecah keheningan. Kami disambut oleh lorong panjang yang gelap gulita. Hanya senter kecil di tangan yang mampu menembus kegelapan pekat yang terasa seperti kain bludru tebal, memperlihatkan perabotan tua yang diselimuti terpal putih, tampak seperti hantu-hantu bisu yang berbaris menyambut. Tiba-tiba, dari lantai atas yang sunyi, terdengar suara gesekan samar, seperti kursi tua yang diseret perlahan melintasi lantai kayu. Kami saling pandang, jantung berdebar keras, dan keraguan mulai merayap menggantikan kenekatan. "Arya, kau dengar itu? Itu bukan tikus. Itu seperti ada yang bergerak di atas," bisikku. Suaraku tercekat, berusaha keras untuk menahan getaran. Arya yang biasanya paling berani, kali ini terlihat pucat pasi. Senternya bergoyang-goyang di tangannya yang berkeringat. "Ya, aku dengar, Yo. Mungkin kita sebaiknya keluar saja dari sini," jawabnya. Suaranya pelan dan ragu. Aku menggeleng, meskipun lututku terasa lemas. Kami sudah sejauh ini. Rasa penasaran yang bercampur ketakutan menahan langkah kami untuk mundur. "Tunggu sebentar, mari kita lihat. Hanya sebentar," desasku. Kemudian aku mulai melangkah perlahan menuju tangga, menaiki anak tangga pertama yang langsung bergerak keras di bawah sepatuku. Seolah-olah rumah itu sendiri sedang memprotes kedatangan kami. Saat aku mencapai anak tangga ketiga, suara di lantai atas itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat, diikuti oleh bunyi ketukan pelan. 3 ketukan yang persis berada di atas kepala kami. "Siapa di sana?" teriak Arya refleks. Suaranya sedikit bergetar, memecah keheningan yang menyesakan itu. Setelah Arya berteriak, keheningan total kembali menyergap, lebih berat dan lebih mengancam dari sebelumnya. Kami berdiri terpaku di kaki tangga, telinga tegang menunggu jawaban atau gerakan selanjutnya. Namun, tidak ada apa-apa, hanya keheningan. "Ayo Arya, ini tidak lucu lagi. Aku tidak suka ini," kataku, mengulurkan tangan untuk menarik lengan Arya agar kami segera berbalik. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat pelan, bergetar dan terdengar sangat tua, seperti daun kering yang ditiup angin, berbisik dari ujung lorong lantai atas. "Kalian datang juga. Sudah lama aku menunggu." Bisikan itu, yang seolah-olah merayap di dinding-dinding lembab, membuat bulu kuduk kami meremang. Kami tidak sempat berpikir. Ketakutan murni mengambil alih. Kami berbalik dan berlari secepat mungkin. Senter kami terlempar entah kemana. Kami hanya mengandalkan cahaya minim dari bulan yang masuk melalui jendela. Suara tawa pelan dan parau terdengar di belakang kami saat kami menerobos pintu depan. Kami tidak pernah melihat ke belakang. Kami terus berlari menjauhi rumah tua itu, meninggalkan kegelapan dan rahasia kelamnya di belakang kami, dengan janji tak terucapkan untuk tidak pernah lagi mendekati jalan hening.